Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Akang. sama Bunda. Hari ini kita mau baca dongeng atau cerita tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah keberapa, Dek? Kedua. Ayo kita mulai. Ya, Umar bin Khattab adalah kesatria gagah perkasa. Sebelum masuk Islam, ia sangat membenci Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Umar mendengar bacaan Al-Quran dari rumah adiknya. Umar lalu masuk rumah dan ingin mengambil lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah. Fatimah itu siapa, Dek? Adiknya Umar. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya karena Umar belum suci. Umar pun mandi. Umar mendengar sekali lagi bacaan Al-Quran. Ia pun menangis. Ia ingin menghadap Rasulullah dan memeluk Islam. Ini dibaca apa, Dek? Allah. Ini Muhammad. Umar bin Khattab kemudian menemui Nabi Muhammad. Ia mengucapkan syahadat. Ia berjanji akan selalu menjadi pembela Nabi. Syahadat gimana, Dek, bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada suatu hari Umar berdiri di mana ini? Di perbatasan kota Mekah. Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku? Kata Umar. Terus kaum Quraisy Makkah hanya saling berpandangan. Mereka takut pada siapa, Dek? Umar. Kekuatan dan keberaniannya sangat luar biasa. Akhirnya mereka membiarkan Umar pergi meninggalkan Mekah. Dalam setiap peperangan, Umar selalu berada di sisi siapa? Nabi Muhammad. Umar menjadi tameng agar Nabi tidak disakiti. Umar adalah orang yang sangat apa, Dek? Kuat dan pandai berperang. Ini dilindungin siapa Umar ini? Nabi Muhammad. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Dia selalu mendoakan keselamatan dan kemenangan kaum muslimin di medan perang. Ketika ada pegawainya yang berlaku sewenang-wenang, Khalifah Umar bin Khattab memberinya peringatan. Ia sangat mencintai keadilan. Sewenang-wenang tuh seenaknya. Berkat jasanya, masyarakat bisa merasakan indahnya Islam. Mereka hidup dalam keadilan dan perdamaian. Ini, ada yang baca coba. Pada malam yang sepi, Khalifah Umar berjalan memeriksa keadaan. Ia berhenti di sebuah rumah. Ada suara tangisan anak dan suara ibunya yang sibuk menenangkan. Ia menghampiri sang ibu dan bertanya, "Mengapa anaknya menangis?" Ibunya menjawab, "Kami nggak ada makanan," kata ibunya. Si ibu hanya bisa memasak apa ini, Dek? Batu dan air agar anaknya tenang. Khalifah Umar segera ke gudang Baitul Mal. Ia mengambil sekarung tepung. Ia gendong sendiri di punggungnya. Ajudannya ingin membawakannya, tapi Umar menolak. Umar kembali ke rumah tadi. Ia kemudian memasakkan makanan untuk siapa, Dek? Untuk ibu dan anaknya yang tadi kelaparan. Ia tidak bercerita bahwa dirinya adalah khalifah. Ibu dan anak itu mengucapkan terima kasih Tuan. Suatu hari ada seorang yang ingin bertemu Khalifah Umar. Ketika memasuki Masjid Nabawi, ia melihat seorang sedang bersandar di pohon kurma. Terus, Gak sakit pala. "Ada perlu apa kemari?" tanya Khalifah Umar. "Saya mau bertemu Amirul Mukminin," jawab orang itu. "Akulah yang kamu cari," jawab Umar. Orang itu gemetar.
Ia takut sekaligus hormat pada khalifah. Orang itu pun mengadukan seorang pejabat yang dinilainya tidak adil. Umar mendengarkan dengan baik aduan dari orang tua itu. Khalifah Umar bin Khattab senantiasa memperhatikan rakyatnya dan bersikap adil dalam setiap perkara. Umar bin Khattab tidak segan mengingatkan bahwa memberi sanksi kepada pejabatnya hingga mereka memperbaiki kesalahan mereka. Di Masjid Nabawi orang-orang gelisah. Hari itu hari Jumat. Mereka menunggu Khalifah Umar yang tak kunjung datang. Di mana ya Khalifah Umar ya? Kenapa kok nggak datang ini ya? Setelah lama ditunggu, akhirnya Khalifah datang. Orang-orang bergembira menyambutnya. Umar langsung berdiri, memulai salat Jumat. Saudara-saudaraku, kata Khalifah Umar, maaf saya terlambat datang karena menunggu jubah saya kering, kata Khalifah Umar. Khalifah Umar ternyata hanya punya satu jubah, satu baju untuk dipakai sehari-hari. Usai sholat Jumat, beberapa orang mulai membicarakan tentang kesederhanaan pemimpin mereka. Hurmuzan, seorang panglima Persia, jadi panglima Persia, pernah menjadi tawanan perang. Dia menyerahkan diri dengan syarat, aku mau nyerah kalau aku ketemu sama Khalifah Umar, kata Hurmuzan. Nah, kemudian Hurmuzan dibawa oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Sahabat juga, sahabat Nabi juga. Bersama sekelompok pasukan Muslim ke Madinah untuk bertemu langsung dengan Khalifah Umar bin Khattab. Sesampainya di dekat Madinah, Hurmuzan dipakaikan baju kebesaran yang terbuat dari sutra, berhiaskan emas, mutiara, gitu deh ya. Mereka mendapati Khalifah sedang berada di masjid. Ternyata Khalifah Umar masih di masjid. Hurmuzan pun dibawa menghadapnya. Setelah melalui dialog dengan Khalifah Umar bin Khattab, Hurmuzan akhirnya masuk Islam. Dalam sebuah peperangan, pasukan Madinah mendapatkan kemenangan. Mereka pulang dengan sukacita. Ketika mereka memasuki Madinah, salah seorang prajurit bertemu dengan seorang laki-laki tua. Tanya, katanya, bagaimana peperangannya nak? Tanya orang tua itu. Wah, perjuangannya berat kek, katanya. Namun berkat pertolongan Allah, kami dapat memenangkannya. Jawab prajurit itu. Alhamdulillah, kumam orang tua itu. Tahu nggak orang tua itu siapa? Khalifah Umar. Ketika sampai di dekat Masjid Nabawi, prajurit itu baru tahu bahwa laki-laki itu adalah Khalifah Umar. Ia pun turun dan meminta maaf ya kek, saya tidak tahu kalau ini Khalifah Umar. Sedangkan Khalifah Umar hanya tersenyum. Adik-adik yang soleh, yuk teladani sifat Umar bin Khattab. Umar itu sifatnya apa dek? 1. Pemberani. 2. Rendah hati. 3. Suka menolong. Sudah dulu ya teman-teman. Mana dek? Udah dulu ya. Teman-teman, terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.